Oke guys, kembali lagi bersama MRS di sini. Jadi depan gue ini udah ada lighting ya, lighting murah di harga 100 ribuan dari Ulanzi LED 112. Jadi untuk tipe LED Ulanzi ini ada dua varian ya. Yang pertama itu untuk tipe Ulanzi LED 96 dan Ulanzi LED 112. Oke, langsung aja kita akan buka, kita unboxing ya. Jadi di sini belum gue buka, kalian bisa lihat. Dan di sini gue udah buka ya. Dan ini untuk bagian tampilan depan dari box Ulanzi LED 112. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini ada tulisan-tulisan dari bahasa Inggris ya. Nah, untuk di sini ada spesifikasi daripada LED Ulanzi 112 ini. Jadi di sini tertulis untuk maksimal powernya sampai dengan 11 watt. Dan di sini juga tertulis ada 112 LED. Dan untuk luminous angle-nya sampai dengan 120 derajat. Dan untuk di bagian sini cuma ada untuk tulisan Ulanzi Select ya. Dan ini tampilan depannya. Oke, jadi nanti gue akan coba tes kemampuan lampu Ulanzi ini dengan lampu godok LED 64. Jadi lebih terang yang mana, Ulanzi 112 ini atau godok LED 64. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan sarung ya, ataupun apa ya disebutnya, tas daripada LED Ulanzi ini. Dan juga kita akan mendapatkan user manualnya ya, dalam bahasa Inggris, dan sudah tidak ada lagi di dalam boxnya. Oke, kita langsung aja lihat. Untuk bagian sisinya, depan sini kalian bisa lihat. Untuk bagian atas di sini ada tombol on off-nya ya, tombol power. Nah, di bagian sini. Dan di bagian sampingnya di sini ada untuk, nah, bagian samping sini. Ini untuk adjust volume lampunya ya, untuk pengaturan terang ataupun gelapnya lampu ini. Dan di bagian bawahnya ada port micro, USB micro. Di sini kalian bisa lihat. Jadi nanti ini bisa di charger ya. Karena ini menggunakan tipe 2 baterai untuk HP jadul itu. Di sini nih ada 2 pin. Kalian bisa lihat di sini. 2 pin sini. Jadi ada untuk baterai jadul gitu kayak tipe Nokia gitu, dan juga bisa menggunakan baterai AA seperti ini, menggunakan 4 baterai AA. Nah, di sini untuk covernya ini modelnya magnetik ya. Di sini ada 4 magnet yang bisa menempel saat ditutup.
Jadi di sini tidak ada locknya ya, hanya magnet aja. Dan juga kita bisa ganti. Nah ini dia, kita bisa ganti. Jadi kita punya dua cover bagian depan LED-nya ini, bisa menggunakan yang bagian warna kuning untuk tampilan cahayanya nanti kuning, dan juga bisa menggunakan yang warna putih seperti ini. Jadi untuk materialnya jika dibandingkan dengan yang godok memang sangat beda jauh ya, dimana dari merek godok ini lebih rapih. Nah kalian bisa lihat di sini rapih banget untuk finish build quality-nya. Untuk materialnya memang sama-sama dengan material plastik ya. Ini juga plastik, cuman tidak serapih dengan godok LED 64. Oke, langsung aja kita akan coba pasang baterainya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk pemasangan baterainya ini dia tidak presisi ya, jadi bisa miring ke kiri atau ke kanan. Jadi untuk kekurangannya ini bisa kalian lihat. Jadi untuk posisi baterainya ini dia kurang presisi. Beda halnya dengan godok LED 64. Dia sangat presisi sekali untuk bagian pemasangan baterainya, bagian layoutnya. Nah, jadi ada semacam, untuk LED godok ini ada semacam penghalangnya ya, jadi lebih presisi. Tetapi untuk ini tidak ada. Nah, dia tidak ada penghalang baterainya ya, jadi memudahkan baterainya bisa bergeser untuk ke kiri dan ke kanan. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa adjust di sini. Kalau dilihat ini memang cukup terang sekali ya. Nah, ini kalian bisa lihat bagian adjustnya di sini. Jadi untuk pelangi LED 112 ini bisa digunakan untuk DSLR. Nah, di sini kalian bisa dipasang menggunakan untuk di DSLR ya. Nah, untuk kalau kalian punya godok atau LED dari merek godok ini, kalian juga bisa pasang seperti ini ya. Jadi nanti dia ada dua. Nah, bisa dipasang seperti ini. Nah, oke, ini cukup kuat ya. Cuman sayangnya kalau dibedakan dengan LED godok ini di bagian lehernya. Nah, kalian bisa lihat untuk di bagian leher godok ini dia lebih besar, jadi akan lebih kuat. Untuk bagian lehernya dia lebih besar, batangnya itu lebih besar ya. Dia akan lebih kuat, jadi tidak terlalu goyang-goyang. Tapi kalau untuk ini dia tipis sekali. Nah, kalian bisa bedakan ya. Nah, dia tipis, jadi mudah goyang dan potensi patahnya lebih tinggi dibanding dengan godok. Oke. Tapi untuk yang lainnya tidak ada masalah ya. Untuk lebih presisi nanti mungkin kalian bisa ganjel di bagian samping-sampingnya ini agar tidak bergeser kiri atau ke kanan. Karena dengan bergesernya baterai ini kiri dan ke kanan akan ada potensi untuk mati tiba-tiba ya. Jadi alangkah baiknya nanti kalian ganjel aja di bagian sisi-sisinya. Nah,
ini tampilannya kuning ya. Oke, gue akan langsung aja coba compare cahaya daripada LED Ulanzi 112 ini dengan Godok 64. Lebih terang yang mana ya? Kalau untuk yang Godok LED 64 ini, gue udah coba sekitar 4 jam nonstop. Gue hidupin terus dan tidak ada masalah ya, tidak ada masalah penurunan cahaya maupun kerusakan yang lainnya. Dan untuk Godok ini ada di bagian sini nih, ada port untuk DC 5 volt. Jadi kalian bisa menggunakan kabel dan juga power bank ya. Tetapi di sini hanya ada ini aja untuk port micro USB. Oke guys, jadi ini hasil dari LED Godok 64 LED. Gimana? Nanti gue akan coba setelah ini bandingkan dengan yang Ulanzi 112 LED ya. Nah, jadi ini hasil dari lighting untuk Godok LED 64. Dan ini hasil dari LED Ulanzi 112. Kalau dilihat dari sini untuk pencahayaannya memang cukup terang di Ulanzi ini ya. Jadi untuk LED Godok 64 ini sedikit lebih redup karena memang untuk LED Godok ini hanya ada 64 LED. Dan untuk Ulanzi ini ada 112 LED atau 112 bolham. Untuk pencahayaannya juga lebih lebar dari Ulanzi LED 112 karena memang dimensinya Ulanzi ini lebih lebar dibanding dengan Godok 64 LED ya. Tetapi untuk keseluruhannya tidak beda jauh ya. Nah ini jika dua-duanya gue nyalakan ya, lighting dari LED maupun dari Ulanzi gue nyalakan. Nah kecerahannya seperti ini. Jadi ini Ulanzi dengan Godok gue nyalakan ya, lightingnya. Cerahnya seperti ini. Dan ini gue matikan di Ulanzi LED 112. Seperti ini. Jadi gua nggak coba di luar karena di luar justru lebih terang karena banyak lampu jalan ya. Oke guys, jadi untuk kesimpulan akhirnya minus dari LED Ulanzi ini yang pertama, setelah gua coba-coba ternyata di bagian tutup bagian depannya ini ya, tutup LED-nya ini jadi mudah lepas karena untuk bagian magnetnya ini tidak terlalu kuat ya menempelnya, jadi sempat kesenggol dia jatuh. Dan juga untuk di bagian sini, yang kedua di bagian sini, nah di bagian sini saat gue pasang di DSLR, sorry biar fokus dulu, saat gue pasang di DSLR ini nggak presisi ya, beda dengan yang Godok LED 64, dia presisi jadi nggak goyang-goyang. Tapi kalau yang ini dia kayak lebih kecil untuk ukuran Hotsu-nya ini, jadi dia goyang-goyang. Nah, dan yang ketiga minusnya di bagian sini, jadi di bagian sini dia mudah goyang-goyang juga, nggak presisi, jadi potensi untuk mati ya. Dan juga yang paling fatalnya juga termasuk di bagian sini untuk materialnya ini nih, untuk bagian kutub minus yang di sini di bagian baterai. Nah di bagian sini ini materialnya kayak yang murah banget gitu, jadi mudah karatan, jadi
kalau seandainya nanti kalian pakai baterainya terus baterai itu bocor, kan suka ada yang bocor di bagian kutub minus atau plusnya, kena material besi ini, nanti dia karatan, jadi ada kemungkinan nggak hidup ya karena karatan itu, karena ini kayak tipis banget terus goyang-goyang juga nih. Nah, kelihatan gak sih? Sorry ini gelap ya. Nah, di bagian sini jadi materialnya ini kayak terlalu murah banget gitu. Selebihnya mungkin nggak ada masalah sih. Kalau untuk tampilan finish goodnya memang di harga 130.000 ini ya lumayan lah. Dan kalau untuk keterangannya ya sesuai. Jadi menurut kalian gimana? Layak dibeli atau enggak? Mungkin segitu aja review kali ini. Sampai jumpa kembali.